Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, Shalom. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena anugerah dan kemurahan-Nya, kita boleh ada di tempat ini dan saat pagi hari ini. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara, mari kita berlutut bersama saat pagi hari ini. Mari kita bersyukur buat kemurahan dan kasih Tuhan. Bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Mari bersyukur, bersyukur. Kami datang masuk dalam hadirat-Mu. Kami bawa hidup kami. Yesus, 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 Kau kudus. Oh, kami sembah, bersyukur buat hari ini Tuhan. Bersyukur buat hidup kami. Allah yang besar, Yesus, kami sembah. Oh mari bersyukurlah, bersyukurlah. Terima kasih buat kesempatan saat hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami menyembah-Mu sebab Engkau Allah yang kudus. Haleluya Yesus. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama. Katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya. Kami masuk dalam mesbah-Mu Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa.
masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembah, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembah, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus. Haleluya. Oh, sembah, sembah, sembah. Yesus, 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 kami memuji, kami menyembah. Oh, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur, bersyukur, Kau baik. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami yakin kuasa-Mu nyata di sini. Kuasa-Mu mengurapi kami. Kami bersyukur. Haleluya. Kami percaya kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
pada hari ibadah kami yang kami percaya Tuhan Engkau ada di sini. Dalam hadirat-Mu dan Roh-Mu yang senantiasa bertahta di dalam bait-Mu untuk mendatangkan segala sejahtera bagi setiap kami orang percaya. Sehingga Tuhan, haleluya, kami sungguh-sungguh menikmati Engkau di dalam ibadah ini. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang besar, pemeliharaan Tuhan sampai pada saat ini. Dan hamba berdoa Tuhan menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Kau ambil alih seluruh acara ibadah kami. Dan terjadi apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Hamba berdoa membuka serta mentahbiskan ibadah kudus saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan. Sebab Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin. Mari katakan, Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Yes. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Yes, amin. Sebab sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Yes, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan.
dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat. Haleluya, segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk saat ini diberikan, kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Gembala dan juga anak-anak. Untuk sebelum itu kita akan melihat tampilan slide yang ada di depan. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku. Kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jelas saudara-saudara, kematian Kristus sebagai anak domba Allah adalah pengorbanan yang sempurna dan tanpa cacat. Di sini dikatakan Yesus mengalami penderitaan. Orang mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas, tertikam, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Besarnya kasih Allah kepada kita sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya berharap seluruh jemaat saudara tidak usah ditakut-takuti oleh keadaan dunia yang di luar sana. Saudara nggak usah takut dengan penyakit, kita tidak usah takut dengan pergumulan hidup sehari-hari, apalagi menghadapi corona dan lain sebagainya. Yang penting saya katakan hari ini tetap taat dan setia kepada Tuhan Yesus, sebab kematiannya merupakan pengorbanan yang luar biasa. Di atas salib itulah segalanya telah ditanggungnya. Semua penyakit kita, penderitaan kita, kesusahan kita, pergumulan kita, setiap kali kita melihat salib, maka di sanalah Yesus telah menanggung segala-galanya. Ada haleluya. Saya yakin jemaat diberkati Tuhan saat ini. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, pengorbanannya menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Efesus 1 ayat 7 di sini dikatakan, kita layak mendapatkan hukuman Allah karena dosa-dosa kita. Namun di sini Kristus yang dihukum demi pelanggaran kita, supaya kita memiliki kehidupan. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita yang masih berdosa, yaitu dengan bersedia menggantikan kita di kayu salib, kematiannya sekali untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan ibadah saja seluruh jemaat untuk mengerti bersama-sama bahwa hidup ini tidak untuk diri kita sendiri, namun hidup kita harus saling mengasihi, saling memberi, dan saling mendoakan. Apalagi saat-saat ini, saudara, seluruh dunia, bangsa kita berhadapkan kepada sebuah virus yang namanya corona. Kita tahu, saudara, kita serba sulit melangkah, kita mengikuti peraturan pemerintah, kita harus taat, kerja di rumah, saudara-saudara, di kantor, di rumah, berdoa di rumah, di gereja juga di rumah, agar supaya virus itu tidak menyebar kemana-mana, karena virus ini tidak kelihatan. Namun saya yakin saudara, melalui penderitaan kematian Kristus di Golgota, saya yakin melalui salib Kristus semuanya telah ditanggungnya,
maut sudah dikalahkan. Ketika saudara berpegang teguh kepada firman-Nya, saya yakin saudara-saudara, Tuhan tahu dan Tuhan sanggup menghentikan virus corona ini. Ketika kita semuanya menangis, ketika umat-umat Kristen berdoa, ketika manusia sujud dan menyembah Tuhan, merendahkan diri, bertobat, mengakui dosa, datang kepada Tuhan, saya yakin Tuhan akan menyelamatkan umatnya dari segala virus-virus ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya percayalah. Mari saya ajak hari ini, gereja harus bersinar. Inilah waktu yang tepat, saudara dan saya harus berbuat kasih kepada masyarakat, kepada jemaat. Inilah waktu yang baik, saudara-saudara. Gereja harus bercahaya, gereja harus ambil bagian dalam menangani penderitaan yang terjadi di negara kita ini. Ada banyak hal secara konkret, saudara bisa salam tempel, saudara bisa bagi-bagi sembako, saudara bisa barangkali memberikan beras, saudara bisa memberikan masker kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Ketika itu saudara lakukan, saya yakin saudara-saudara, kita punya dampak yang besar. Saudara menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini, sehingga orang lain bisa membaca bahwa orang Kristen memang kehidupannya berdasarkan kasih. Kasih itu luas, kasih itu tinggi, kasih Allah itu panjang, kasih Allah itu tak terbatas, sehingga Allah mengasihi saudara dan saya. Apapun keadaanmu, kita bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara, sebab kita adalah umat Tuhan yang dipilih, yang paling berharga di muka bumi ini. Sekalipun pendidikanmu nggak tinggi, sekalipun saudara nggak orang kaya, sekalipun saudara ekonomimu tidak wah begitu mengalami pertumbuhan secara dasar, namun saya yakin ketika engkau percaya kepada Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita sambut firman-Nya dengan penuh ucapan syukur. Bersyukur buat kemurahan-Mu Bapa, buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih ya Yesus. Mari berfirman-Lah bagi setiap kami, sebab banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di
Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Katakan banyak yang kau perbuat, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, Untuk selanjutnya diserahkan kepada Bapak Pendeta Agusten Harahap MTH. Ku Kami datang padamu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami satu-satunya, Gembala yang agung yang tidak pernah membuat kami kekurangan. Hari ini kami ada Tuhan, karena call in heaven. Kami datang beribadah karena panggilan sorga. Dan kami tahu sorgalah yang akan memberkati kami hari ini. Sorgalah yang akan memulihkan hidup kami hari ini Tuhan. Sorgalah yang akan menyembuhkan setiap kami yang hadir hari ini. Sorgalah yang akan menghiburkan setiap kami yang ada pada hari ini Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu dalam ibadah yang luar biasa ini ya Allah. Terima kasih buat berkat Tuhan dalam sabat yang luar biasa. Berkati setiap kami yang hadir. Terkhusus Tuhan keluarga hamba-Mu, keluarga GPSDI Jemaat Moria. Kami yakin Tuhan tidak akan pernah tinggalkan umat-Mu di tempat ini. Tuhan akan terus berkarya dan berkarya akan lebih berkarya lagi bagi gereja ini. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan jika kami sebentar mendengarkan firman-Mu yang adalah pelita pada kaki dan terang pada jalan kami. Urapi kuduskan layakkan hamba menjadi alat Tuhan yang ajaib. Pakai setiap huruf kata kalimat yang keluar dari mulut bibir hamba.
adalah kalimat-kalimat meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kami dalam kebenaran. Kami patahkan segala kuasa bukan dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Berfirman dan berkatilah kami Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Setiap yang diberkati katakan bersama. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Atas nama Badan Pekerja Sinode Gereja Pantekosta Serikat Indonesia, secara khusus Bapak Ketua Sinode menyampaikan selamat jalan kepada hambanya, Bapak Pendeta Dr. Nathanael Subali sebagai penasehat dan salah satu tokoh besar di GPSDI, dan permintaan maaf dari beliau tidak bisa hadir karena memang dari situasi yang sudah ada kita tahu sekarang ini. Dan beliau menyampaikan, tolong sampaikan salam dari Badan Pekerja Sinode seluruhnya secara penuh. Badan Pekerja Sinode secara forum kerja menyampaikan turut serta dalam berempati dan merasakan akan terus mendukung pelayanan hambanya Ibu Pendeta Meti di tempat ini. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan saudara, hari ini saya boleh ada di sini. Semua karena anugerah Tuhan. Saya tidak tahu memulai dari mana, tetapi saya ingin menyampaikan bagi kita semua bahwa Bapak Pendeta Nathanael adalah salah satu tokoh besar di GPSDI dan mencatatkan beberapa sejarah yang luar biasa. Dan hari ini itulah yang akan kita pelajari dan juga akan memberkati kita seluruhnya. Dan saya tahu ini akan live dan ini akan didengarkan oleh seluruh Indonesia. Dan saya akan menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh beliau, apa yang sudah beliau perbuat selama 55 tahun akan berdampak besar bagi pelayanan di seluruh Indonesia. Bahkan juga di seluruh dunia. Karena kenapa beliau juga dikenal sebagai hamba Tuhan yang terus menjalin hubungan dengan dunia internasional. Mari kita buka Alkitab kita. 2 Timotius pasalnya yang keempat. Seperti ayat yang tertulis di batu nisannya beliau, itulah yang saya angkat hari ini. 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7. Dua Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Haleluya. Tahun 2002, tahun 2001, pertama sekali saya kembali ke Gereja Pantekosta Serikat di Indonesia, tidaklah terlepas dari sentuhan tangan dingin Pak Nathanael dan juga bimbingan dan tuntunan dari beliau hingga saya boleh kembali lagi ke Gereja Pantekosta Serikat di Indonesia. Tahun 2001 saya pernah dididik di sini sebagai seorang pemain musik. Saya ingat masih di situ tempatnya. Kurang lebih sekitar 6 tahun. Saya ada di satu gereja di Harapan Indah, Gereja Sidang Jemaat Allah. Dan ketika ayah saya kembali ke pangkuan Bapa di sorga tahun 2000, pesan dari beliau kepada saya adalah, kembalilah ke GPSDI. Karena memang saya dibaptiskan dan lahir dari Gereja Pantekosta Serikat Indonesia. Lalu saya mencari di mana gereja yang harus saya cari. Saya tidak tahu. Saya belum tahu apa-apa tentang GPSDI. Lalu saya mendapatkan informasi dari gembala sidang yang ada di Padang Sidimpuan. Pergilah ke Harapan Baru Regensi. Gampang kok mencari gerejanya. Gerejanya itu ada 6 berderet-deret di sana, besar sekali. Akhirnya saya dengan istri saya datang ke sini. Menjumpai hambanya pada waktu itu sebagai ketua daerah Jawa Barat. Kami berbincang dan beliau dengan senang hati menyampaikan kepada saya, mari silakan Pak.
Mari kita bersama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Saya kurang lebih sekitar 4 bulan ada di sini. Samuel, Jessica, sama Esther waktu itu masih anak SD lah ya, atau SMP ya. Saya ada di sini. Dan waktu itu ada salah satu artis juga yang pemain musik di sini, main drum waktu itu ya. Orang Manado, yang badannya tinggi besar itu. Saya bermain keyboard, dia bermain drum. Dalam perjalanannya, kami membuka pelayanan di Harapan Indah. Dan orang hamba Tuhan pertama sekali yang khotbah di pelayanan saya adalah almarhum Bapak Pendeta Nathanael Subali. Pada waktu itu saya membuka pelayanan di Harapan Indah hari Rabu. Dan beliau mulai hadir pertama sekali dan melayani pertama sekali. Dan berikutnya lagi beliau terus melayani di tempat saya. Waktu itu mobilnya masih sedan coklat ya Bu. Yang sudah mobil sedan yang sangat bersejarah waktu itu. Honda Civic. Saya ingin mengulas kembali saudara bagaimana ayat ini akan menguatkan kita. Dan beliau tidak pernah merasa rugi datang ke tempat saya di Harapan Indah. Sekalipun saya tidak memberikan pelayanan terbaik pada itu. Karena ibadah kita masih malam. Dan beliau suka datang lebih cepat dan pulang bisa lebih malam lagi. Kenapa? Karena memberikan pelajaran dulu kepada saya selama di sana. Seiring berjalannya waktu, saya bagaikan antara ayah dengan anak, kakak dengan adik dalam berorganisasi. Kami sering terlibat dalam perdebatan organisasi. Itu memang dinamika organisasi. Dan saya sering mendapatkan pelajaran yang berharga dari beliau tentang GPSDI yang sesungguhnya. GPSDI yang modern. GPSDI yang bertumbuh di zaman millennials. Bukan GPSDI yang dikenal oleh orang-orang di zaman dulu. GPSDI yang kolot. GPSDI yang terbelakang. Dan beliau adalah salah satu tokoh GPSDI yang membangun GPSDI yang modern. Tetapi soul-nya tetap oneness of God. Di situ saya menemukan, saya seorang anak muda yang baru belajar. Nah beliau sedang memberikan kepada saya, mempertontonkan kepada saya pertandingan yang baik. Inilah yang dicatatkan oleh Paulus. Bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ada banyak pertandingan, tetapi tidak semua pertandingan baik. Ada banyak kompetisi, tetapi tidak semua kompetisi berjalan dengan baik. Tapi hari ini, atau 40 hari yang lalu, Bapak Pendeta Dr. Nathanael Subali mempertontonkan kepada kita sebuah pertandingan yang baik. Sebuah pertandingan yang baik yang melahirkan tontonan yang menarik dan sangat memberkati kita semua. Apa itu saudara? Nanti kita akan lihat selanjutnya. Saya ingin mengulas kembali, saya mereview kembali setiap apa-apa yang sudah beliau kerjakan dan beliau ajarkan kepada saya. Saudara, mungkin hal ini tidak akan pernah terjadi lagi. Apa itu? Beliau sudah memberikan mempertontonkan pertandingan yang baik. Sejarah GPSDI mencatat. Almarhum Bapak Pendeta Dr. Nathanael Subali adalah ketua sinode termuda di Indonesia. Beliau menjadi ketua sinode pada tahun 2004. Saya saksi hidupnya. Pada usia 39 tahun. Betul ya Bu? Itu sejarah. Dan tidak akan pernah terulang menurut saya. Sangat susah melihat regenerasi yang sekarang ini. Dan jauh sebelum itu, beliau juga menjadi sekretaris sinode termuda di GPSDI yang tidak akan pernah mungkin ada yang mencatat rekornya itu. Berusia 35 tahun.
Sebuah prestasi yang spektakuler. Kalau bisa dikatakan itu mungkin hanya bisa diperoleh oleh orang-orang yang istimewa di mata Tuhan. Dan saya menjadi penerusnya beliau. Sekarang ini menjadi sekretaris sinode. Jadi kalau kakaknya, ayahnya pernah menjadi sekretaris sinode, sayalah juga penerusnya. Dan ini tidak terlepas dari sentuhan tangan dingin beliau terhadap saya. Ini prestasi-prestasi yang beliau ukir di sinode kita. Dan ini menjadi sebuah pertontonan yang baik, menjadi pertandingan yang baik, yang wajib, yang selalu menjadi berkat bagi setiap orang yang menikmatinya. Dan saya sangat menikmati itu. Artinya saya melihat pertandingan yang baik yang dilakukan oleh beliau. Pada waktu beliau dipanggil Tuhan, saya sedang berada di kota Yogyakarta. Dan karena memang masih ada 2 hari lagi di Yogyakarta, saya sampaikan kepada Ika. Tidak ada yang bisa saya sampaikan. Saya hanya bilang, keluarga Pak Nathanael, Ibu Pendeta, sudah terlalu kuat Tuhan rasa. Sudah terlalu kuat Tuhan buat. Tuhan merasakan itu bahwa ibu terlalu kuat dan tangguh menghadapi ini. Maka kedaulatan Tuhan itu dinyatakan 40 hari yang lalu. Dan saya mau katakan bagi saudara, Pak Nathanael berakhir bukan karena corona. Beliau mengakhiri pertandingan ini bukan karena corona. Tapi karena kairos. Waktunya Tuhan. Orang berkata, kok kenapa cepat sekali? Jangan pernah atur waktunya Tuhan. Kalau saya berkata apa, saudara tahu nggak? Saya memutar, berpikir. Ini beliau ini terlalu cepat dia menjalankan tugasnya. Beliau terlalu high speed. Hingga Tuhan bilang, harusnya pekerjaan yang sekarang ini beliau harus bisa selesaikan nanti mungkin di usia 70 tahun. Tapi karena beliau kecepatan tinggi, Tuhan bilangin, sudah cukup. Kamu seorang prestasi yang hebat. Apa istilahnya ya? Kalau orang di atlet, ya pemain muda berbakat. Dan belum waktunya dia sudah menjadi bintang. Terlalu cepat dan banyak. Tokoh-tokoh di Alkitab yang seperti beliau. Ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab seperti beliau. Cukup kata Tuhan di masa mudanya. Timotius. Tapi bukan Timotius Jumiat ya. Timotius Jumiat masih di Harapan Indah dia. Ada banyak. Kenapa? Karena mereka bekerja terlalu cepat. Saya sampaikan kepada anak-anak. Papamu itu terlalu cepat bekerja. Artinya cepat dia menyelesaikan tugasnya. Dan saya katakan bukan corona yang mengakhiri pertandingan ini. Tapi ini adalah kairos. Waktunya Tuhan. Pertandingan apa yang sudah diperbuat oleh hambanya ini? Kita kembali ke ayat 5. Lihat baik-baik. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Pertandingan apa yang dipertontonkan oleh hambanya kepada kita? Yang pertama ayatnya yang kelima. Menguasai diri dalam segala hal. Saya yakin kalau Pak Nathanael tidak menguasai diri dalam segala hal, beliau tidak akan bisa menghasilkan generasi-generasi yang hebat di bawah seperti anak-anak. Kalau melihat anak-anak bisa berhasil sekolah di tempat-tempat yang bagus, mungkin beliau lebih enak lagi jalan-jalan ke luar negeri ke Eropa daripada menyekolahkan anak-anaknya. Tapi beliau menahan diri,
menguasai dirinya untuk terus bisa hidup sederhana, tetapi bisa membuat anak-anaknya berhasil. Ini salah satu yang dipertontonkan kepada kita. Kenapa? Karena sangat jarang sekarang ini anak-anak pendeta bisa berhasil di masa mudanya. Kenapa? Bukan karena mereka tidak berdoa. Bukan mereka memang karena tidak diberkati Tuhan. Karena keadaan. Keadaan di mana? Keadaan situasi yang terus menggerus keinginan, kemauan para hamba-hamba Tuhan untuk mengikuti zaman. Tapi Pak Nathanael self-control, menguasai dirinya, hingga lebih mengutamakan anak-anaknya berhasil menikmati keberhasilannya daripada beliau. Samuel berhasil di imigrasi. Esther menjadi seorang atlet. Saya tahu bagaimana perjuangan beliau mengantar Esther, membawa Esther terus latihan. Itulah yang sedang dipertontonkan kepada kita. Dan saya belum tentu bisa seperti beliau. John R. Weston, penulis buku 2 Timotius 4 ayat yang kelima, salah satu pengajar hebat. Menguasai diri dalam segala hal dalam hal ini. Dia berkata bukan hanya menguasai diri. Tetapi kita seperti sadar, siuman. Sadar bahwa kita ini adalah hamba Tuhan. Beliau sadar sebagai seorang hamba Tuhan. Yang diandalkan hanyalah Tuhan yang hebat. Tuhan yang menjadikan Daud dari gembala domba menjadi raja atas Israel. Tuhan yang menjadikan Yusuf di lubang sumur yang dalam menjadi pemimpin atas tanah Mesir. Itulah kesadarannya beliau. Dia bukan seorang pendeta yang punya ribuan jemaat. Dia juga bukan seorang pendeta yang terus menginjil ke seluruh dunia. Dia hanya seorang pendeta di kota Bekasi tapi punya prestasi yang hebat. Mempertontonkan sebuah pertandingan yang baik. Menjadikan anaknya menjadi masuk di dunia internasional. Dia punya Tuhan yang hebat. Maka saudara, saya menyampaikan kepada seluruh jemaat Moria. Jika hambanya Pak Nathanael sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Mempertontonkan pertandingan yang baik. Saya yakin gereja ini pun juga akan mempertontonkan pertandingan yang baik untuk masa yang akan datang. Orang akan melihat bahwa gereja itu diberkati Tuhan. Gereja itu sangat berdampak bagi masyarakat di sekitar. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang kelima dia katakan begini. Sabarlah menderita. Ini dia yang paling penting. Pak Nathanael lahir di Pulau Jawa. Betul ya? Lalu beliau sekolah di Manado. Nggak gampang. Orang di luar Manado yang sekolah di Manado tidak akan gampang, tidak mudah untuk mempertahankan hidupnya. Kita tahu Manado itu adalah sebuah kota yang luar biasa. Anak saya sekolah di Manado sekarang. Sudah semester 3. Dia ambil marine biologi, penyelam. Dia udah setahun nggak pulang, ini baru mau pulang Desember. Saya katakan kepada dia, abang, Manado memang kota tidak sebesar kota Jakarta. Tapi godaan di Manado jauh lebih besar daripada kota di Jakarta. Manado adalah kota Yerusalem. Disebut-sebut di Indonesia. Tapi di Manado juga lah yang paling besar pengajaran-pengajaran yang di luar kekristenan. Termasuk gereja setan berkembang besar di Manado. Jadi jangan salah. Orang yang tinggal di Manado, apalagi dari luar Jakarta, tidak gampang. Yang pasti kita harus sabar untuk menderita. Bukan menderita secara fisik, kita makan gak makan, enggak. Menderita dalam hal ini adalah menderita secara kedagingan. Tidak ikut-ikutan dalam keduniaan. Dan beliau menyelesaikan sekolahnya di STT Stemakos. 4 tahun lebih.
penderitaan. Jawa, buang ke Manado, balik lagi ke Bekasi. Itulah yang sedang dipertontonkan oleh beliau kepada kita. Merintis di gereja ini bukan gampang. Banyak pertarungan, banyak juga perjuangan yang harus terus dibuatkan. Saya mengerti. Kiri kanan semua gereja-gereja Presbyterian Lutheran. Presbyterian gereja-gereja yang sudah diakui sah oleh pemerintah. Di kanan ada GPIB. Di sebelah ada GBI. Di sebelahnya lagi ada HKBP. Dan ini adalah satu kehormatan bagi GPSDI. GPSDI ada di tengah-tengah lingkaran gereja-gereja yang diakui oleh dunia. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Saya sampaikan ini hari ini. Bukan supaya enak didengar telinga. Tapi saya ingin menyampaikan pertandingan yang baik. Yang sudah dipertontonkan oleh beliau. Ada banyak tokoh GPSDI di DKI Jakarta, di Pulau Jawa. Tapi tidak semua bisa mendapatkan fasum yang berstandar nasional seperti ini. Nggak gampang. Tapi karena beliau sudah sabar menderita. Saya belajar dengan itu. Dan kami mulai pelayanan di Dadap. Di Bethesda. Apa yang sudah beliau pertontonkan, kita mulai lagi pelajarkan, perbuatkan di pelayanan saya. Dan sampai dengan sekarang Tuhan tolong pelayanan kita bisa berjalan dengan baik. Dan ketika kita sabar menderita, kita akan bisa melihat mahkota kehidupan yang besar yang akan Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Yang berikutnya, pertandingan apa lagi yang diberikannya kepada kita? Melakukan pekerjaan pemberita Injil. Saudara tahu definisi pemberita Injil? Definisi pemberita Injil itulah tadi yang mereka nyanyikan. Kita tidak ada kompromi dalam khotbah ini. Pemberita Injil adalah pemberita kabar baik. Sekalipun kabar duka. Pemberita Injil adalah pemberita kabar sukacita. Sekalipun suasana berduka cita. Maka tadi pujian yang luar biasa itu berkumandang. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Itulah pekerjaan pemberita Injil. Itulah pekerjaan pemberita Injil. Dalam segala keadaan, selalu bercerita tentang kebaikannya Tuhan. Sakit enggak? Sakit. Kita semua tanpa sepengetahuannya Ibu Gembala di tempat ini. Sering kita berbincang. Antara pendeta-pendeta, antara gembala-gembala. Dengan Pak Matius Dwi. Dengan hamba-hamba Tuhan lainnya yang senior. Selalu kita mengambil kesimpulan. Sudah terlalu kuat kali ibu itu Tuhan anggap. Makanya dibuat seperti ini. Sudah terlalu kuat kali ibu itu ya, saya bilang. Makanya Tuhan percayakan perkara yang besar ini. Dan kalau Tuhan percayakan perkara seperti ini, kita yakin berkatnya pun akan di luar kemampuan ibu nanti menerimanya. Gak gampang, gak gampang. Ayub boleh menderita. Tetapi saya yakin penderitaannya beliau, hatinya, belum seperti apa yang dialami oleh Ibu Gembala. Kenapa? Karena saya berkata, situasinya beda. Tapi saya yakin Bu, apa yang diterima Ayub itu nanti tidak ada apa-apanya dengan apa yang Ibu terima ke depan. Melihat situasi ini, tetap lakukan pekerjaan pemberita Injil. Lakukan tetap pekerjaan pemberita Injil. Kabarkan yang baik. Tetap semangat, smart. Kita yakin hari ini Pak Nathanael di surga sudah senyum-senyum, colek-colekan sama pendeta Gunadi. Kita sudah sukacita di sini. Inilah rahasia surga itu katanya. Ya kan? Mungkin mereka sedang menonton dari atas. Lihat dulu itu sekum kita sedang pelayanan di gereja saya. Kalau beliau sudah sukacita di sana, saya berharap keluarga pun harus sukacita di dunia sekarang ini. Amin.
Boleh air mata, tapi bukan air mata penyesalan kesedihan. Tapi air mata yang memuji Tuhan dan berkata, aku akan mempertontonkan pertandingan yang baik sebagai seorang pemberita Injil. Saya melihat dalam postingannya Jessica, sangat luar biasa sekali. Tapi saya yakin hari ini harus sudah berakhir. Papi di sorga sudah senang. Dan dia sedang melihat kita dari atas. Dan berkata, pertontonkanlah pertandingan yang baik seperti yang kubuat. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Tetap beritakan yang baik. Sekalipun suasana tidak baik. Tetap bersuka cita. Sekalipun suasana duka cita. Yang berikutnya. Yang terakhir. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Inilah pertandingan yang baik yang diberikan, pertontonkan oleh almarhum Bapak Pendeta Nathanael. Beliau mengingatkan kita untuk kita menunaikan tugas pelayanan kita. Pelayanan tidak bicara hanya mimbar. Pelayanan bukan hanya bicara sebagai seorang pengkhotbah seperti saya. Pelayanan bukan juga hanya sebagai seorang pemain musik. Pelayanan juga bukan hanya sebagai seorang worship leader. Tapi tunaikan tugas pelayananmu. Apa itu? Jika kau seorang anak, tunaikanlah tugas pelayananmu sebagai seorang anak. Hormatilah orang tuamu. Berikanlah mereka penghormatan yang terbaik. Sebagaimana engkau menghormati Tuhan yang sudah memberikan orang tuamu kepadamu. Jika kau seorang ibu, hormatilah suamimu. Hormatilah keluargamu. Jika kau seorang suami, kasihilah istrimu, hormatilah juga orang tuamu, dan juga kasihilah semua anak-anakmu. Jika engkau jemaat, tunaikan tugas pelayananmu. Cintailah gerejamu, dan tetaplah mendukung pelayanan di mana engkau berjemaat. Ini pelayanan yang sesungguhnya. Dan inilah juga yang saya mulai pelajari. Semenjak berakhirnya tugas hambanya di muka bumi, saya selalu membaca ayat ini. Dan berkata, saya harus menunaikan tugas pelayanan saya. Tugas pelayanan bukanlah hanya sebagai seorang sekretaris sinode. Tugas pelayanan bukanlah hanya sebagai seorang ketua sinode. Tapi tugas pelayanan yang paling luar biasa adalah saya bertugas untuk membimbing keluarga dan anak-anak saya. Saya mau katakan, Pak Nathanael sudah mempertontonkan pertandingan yang baik. Dari semua rangkaian informasi yang kita lihat, bagaimana keluarga mereka sangat diberkati oleh Tuhan. Dan menunaikan tugasnya sebagai seorang ayah yang baik, suami yang baik, gembala yang baik, dan hamba Tuhan yang baik. Sekali lagi saya menyampaikan kepada kita bahwa Pak Nathanael sudah mempertontonkan pertandingan yang baik kepada kita. Bukan hasilnya, tapi suasana pertandingannya. Itulah yang menjadi berkat bagi setiap yang menontonnya. Banyak pertandingan, contohnya pertandingan sepak bola. Memang dia kalah, tetapi orang berkata sekalipun kalah, tapi permainannya luar biasa. Sekalipun dia mendapatkan hanya medali perak, tapi luar biasa. Yang orang lihat bukan medalinya, tapi yang orang lihat adalah pertandingannya. Maka saya mau sampaikan kepada kita, mari kita semua jemaat GPSD Jemaat Moria, kita membuat pertandingan yang baik. Kita akan terus mempertontonkan pertandingan ini. Supaya orang bisa menikmatinya dan menjadi berkat bagi orang lain. Selamat jalan, hambanya Bapak Pendeta Nathanael, nikmatilah sorga bersama dengan Tuhan yang sudah memanggilmu menikmatinya dalam keabadian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita akan masuk pada perjamuan kudus. Saya mengundang para pelayan yang sudah ditentukan
untuk bisa maju ke depan sebelum kita saya mengundang kita berdoa dulu ke depan. Mari para pelayan yang sudah ditetapkan. Oke. Saya minta Gedi untuk membantu dalam. Saya mengundang seluruh para pelayan Tuhan yang sudah ditetapkan untuk bisa maju. Mari kita angkat pujian di Golgota. Kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Amin. Haleluya. Darah Yesus tumpah menyucikan Haleluya. dosa kepalaku. Yes Tuhan. Dosa kaki saya. Oh, darahnya yang hapuskan dosaku. Amin. Haleluya. Sama Tuhan. Darah Yesus Darahmu Tuhan. hapuskan dosa. Darahmu hapuskan dosa kami Tuhan Yesus. Darah Yesus. Hidupkan Haleluya. kita. Darahnya Amin. tercurah Haleluya. menjadi jalan selamat. Darah Yesus. Hapuskan Haleluya. dosaku. Darah Yesus. Hidupkan kita. Darahnya tertumpah Amin, Tuhan. menjadi jalan selamat. Darahmu tertumpah bagi kami Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Di Kalvari di Golgota. Darah yang menebus dosa kami. Darah yang membebaskan kami. Darah yang memperdamaikan kami dengan sorga. Dan jika hari ini Tuhan bersama dengan umatmu GPSDI Jemaat Moria. Kami mau sehidangan semeja seperjamuan dengan Tuhan. Untuk menikmati, mensyukuri segala pengorbanan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami terlalu yakin Tuhan. Oleh perjamuan kudus ini. Setiap kami yang sakit pasti disembuhkan. Yang lama dikuatkan. Yang berdosa diampuni. Urapi setiap kami Tuhan. Yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Hamba-hambamu Tuhan. Yang akan ikut serta membagikan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Hamba yang memimpin acara ini. Layakkan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkati Tuhan anggur yang melambangkan darahmu. Roti yang melambangkan tubuhmu. Untuk kami boleh mengingat kembali akan pengorbananmu di Kalvari di Golgota 2000 tahun yang lalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap mengikuti dan menerima perjamuan kudus ini. Darah Yesus hidupkan kita. Darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.
Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, mari kita berdoa. Mari kita menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh hingga perjamuan kudus ini. Bukan perjamuan yang biasa, tapi perjamuan yang luar biasa. Diperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, jika hari ini Tuhan, kami mau semeja dan seperjamuan dengan Tuhan. Tuhan tolong setiap kami Bapa. Ini bukan hanya hal-hal yang biasa yang kami lakukan setiap bulannya. Namun ini adalah pengingatan kami akan pengorbananmu 2000 tahun yang lalu di Kalvari di Golgota. Dari yang menyucikan, dari yang membebaskan. Dari yang membawa kami Tuhan kepada Bapa di sorga. Dan dari yang membuat kami bebas dari kutuk. Dan kami yakin Tuhan, oleh perjamuan kudus ini, sekali lagi hamba percaya dan kami yakin, setiap kami yang sakit sudah disembuhkan. Kami yang lemah dikuatkan. Berdosa diampuni, yang terikat dibebaskan. Karena Tuhan. Angkat tinggi roti di tangan kananmu melewati kepala. Tanda penghormatanmu kepada Tuhan. Dengarkan firman. Makan dengan percaya dan alami kuasanya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory, haleluya Yesus. Terpuji Tuhan. Pindahkan anggur ke tangan kananmu. Angkat tinggi melewati kepala, tanda penghormatanmu kepada Tuhan. Dengarkan firman, minum dengan percaya dan alami kuasa Tuhan malam siang hari ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita terima darah Tuhan Yesus dalam bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, glory Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Glory, haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Syukurkan berkat Tuhan.
kasih Tuhan Yesus buat karya Tuhan yang ajaib. Hamba sudah berhenti berbicara, Roh Kudus meteraikan firman-Mu, terus berkarya dan membawa kami lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami terima berkat Tuhan, bahkan berkat perjamuan kudus hari ini. Haleluya. Yang sudah diberkati katakan bersama, amin. Silakan duduk saudara. Di hatiku sebagai persembahanku. Haleluya saudara, kami atas nama Gembala mengucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Agustin Harahap MTH sebagai sekretaris pusat daripada Gereja Pantekosta Serikat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sidang jemaat tetap memandang kepada Tuhan, kuat, dan firman-Nya pasti memberikan penghiburan bagi kita semua. Saya percaya bukan hanya keluarga yang berduka, tapi jemaat pun ya, di mana-mana di sentra mereka masih suasana seperti itu. Tapi saya mohon kepada Tuhan supaya saya kuat sehingga mentransfer roh yang baik supaya jemaat semua kuat. Amin. Saudara, mari kita akan akhiri ibadah kita. Saya akan berdoa syafaat dan persembahan langsung menutup ibadah pada saat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk lawatan-Mu pada saat ibadah pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu tertabur di tanah hati yang subur, berakar, bertumbuh dan berbuah, menjadikan kami semakin indah di hadapan-Mu Tuhan, semakin menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, setiap persembahan yang telah dibawa di dalam perbendaharaan rumah-Mu Tuhan, hamba berdoa menguduskan setiap persembahan ini. Mulai dari persepuluhan kas gereja, kas haleluya, kas gereja dan kas persembahan-persembahan, tatangan, ucapan syukur. Hamba berdoa memberkati di dalam nama Yesus. Dan pohonkan berkat dari Tuhan untuk memberkati setiap kami. Diberkatilah bakul adonanmu, diberkatilah air minumanmu, keluar masukmu dalam tuntunan Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Engkau akan naik, engkau akan melebar ke kanan dan ke kiri. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan menyertai hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyafaat juga Tuhan pada saat ibadah pagi hari ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami merendahkan diri Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan. Ampunkan bangsa kami, dari pemimpin kami sampai kepada rakyat semuanya Tuhan. Biar kiranya ada kerjasama antara pemerintah dan rakyat, sehingga bangsa ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Bangsa ini menyenangkan hati Tuhan. Setiap perkara yang dihadapi oleh pemimpin kami Tuhan, Engkau tolong turunkan hikmat, campur tangan-Mu. Sehingga pemimpin-pemimpin kami mulai Bapak Presiden, Wakil sampai ke pemimpinan terendah boleh senantiasa seirama untuk mengambil suatu keputusan demi keadilan sosial bagi bangsa kami. Dan tercapainya suatu kehidupan yang sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kota Bekasi dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Di mana gereja ini ada harapan baru regensi. Kami memberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Seluruh pelayan yang sudah melayani Tuhan tidak kekurangan berkat apapun juga. Mulai dari pelayan mimbar ini altar sampai pintu gerbang rumah Tuhan dalam keberkatan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Berdoa untuk setiap kami Tuhan. Kami akan pulang dengan kemenangan daripada-Mu. Membawa berkas-berkas yang sudah kami terima saat ini Tuhan. Dan selama-lamanya kami akan menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat Moriah, baik yang hadir maupun tidak hadir Tuhan. Engkau menjadi penolong dan pembela bagi kami Tuhan. Mungkin mereka tidak hadir karena masalah atau apapun itu, pergumulan di dalam hidup. Kalau sakit Tuhan, kami berdoa saya kebenaran firman-Mu. Engkau jamah dan beri kesembuhan dalam nama Yesus. Yang haleluya, yang bimbang Engkau teguhkan. Yang senantiasa Tuhan kecewa Engkau hiburkan. Yang berduka cita Engkau hiburkan. Di dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat ibadah pagi hari ini. Saudara kekasih-kekasihku di dalam Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Tanda ucapan syukur. Pulang dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah kasih setia Tuhan, sukacita dan damai sejahtera, serta berkat kebenaran firman-Nya hari ini menyertai kita semua sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menutup ibadah pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Haleluya, dari atas mimbar ini saya mengucapkan Shalom, Tuhan Yesus memberkati.